Sedang kami persiapkan apa-apa saja ya. Mas Ferry kemarin kasih saya list daftar, dan ketika itu tidak diberikan oleh Vena, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan Vena dengan dugaan tindak pidana. Yang lagi ramai saat ini tentang Ferry Irawan dengan Vena Melinda yang nggak kelar-kelar masalahnya dalam proses hukumnya, di mana dari pemberitaan yang terbaru adalah kuasa hukum Ferry Irawan Sunan Kalijaga akan melaporkan Vena Melinda secara pidana terkait dengan sesuatu yang menjadi dasaran. Di sini Ferry Irawan sudah memberikan daftar-daftarnya apa saja yang akan dijadikan dasaran untuk menggugat Vena Melinda ketika Vena Melinda tidak mau mengembalikan daftar-daftar yang disebutkan Ferry Irawan tersebut. Entah itu barang, entah itu apa, kita juga kurang tahu, karena dari kuasa hukum Ferry Irawan tidak menyebutkan apakah hal itu. Jadi di sini masih tanda tanya apakah ini terkait dengan barang atau terkait dengan surat berharga atau ada hal-hal yang lainnya yang membuat Ferry Irawan gerah dan menuntut balik Vena Melinda terkait dengan sesuatu yang harus dikembalikan. Ketika Vena Melinda tidak mau mengembalikan, maka pihak Ferry Irawan akan melaporkan Vena Melinda. Perkaranya ini semakin kayak benang ruwet ya teman-teman. Perkara KDRT kemudian meluas kemana-mana dikarenakan dari pihak keluarga Ferry Irawan tentunya selalu berupaya berusaha agar dia bisa tidak terkena jerat hukum. Gimana caranya? Kalau secara perdamaian baik-baik mungkin ada kegagalan, pada akhirnya melalui dengan cara-cara yang seperti itu. Mari kita ungkap di sini apakah kertaan dari kubu Ferry Irawan berimbas seperti apakah untuk Vena Melinda ini. Akan saya prediksi melalui kartu ini dulu ya. Gertakan dari kubu Ferry Irawan terkait daftar-daftar yang harus dikembalikan oleh Vena Melinda, itu entah barang, itu entah apa, kita juga nggak tahu. Tapi dari pihak Ferry Irawan menyatakan jika Vena Melinda tidak mengembalikan akan ada tuntutan pelaporan pada Vena Melinda. Bagaimanakah kedudukan Vena Melinda terkait dari kertakan tersebut? Ada simbol selebrasi, masih nyaman-nyaman saja. New beginning, memulai sesuatu yang baru. Blessing. Jadi dari sini teman-teman, posisi Vena Melinda tidak bergeming dengan apa yang sudah menjadi tujuan semula, yaitu melanjutkan kasus KDRT. Tentunya dari pihak Ferry Irawan, mengapa dia sampai melakukan gertakan seperti itu, ada keinginan agar Vena Melinda mencabut laporannya terkait KDRT tersebut. Tapi di sini Vena Melinda tidak bergeming. Dia ada simbol kartu selebrasi, merayakan, kemudian memulai sebuah usaha yang ada pemberkatan. Jadi keinginan Vena Melinda sekalipun ada gertakan tersebut akan jalan terus, tidak goyah seperti itu. Nah, mari kita ungkap di sini, kita dalami tentang apa yang akan dilakukan Vena Melinda terkait dari ancaman atau gertakan dari kubu Ferry Irawan tersebut. Apa yang akan dilakukan Vena Melinda di sini? Ada simbol dissipating. Itu adalah buang-buang waktu, tidak mau nanggapi. Selanjutnya perseverance, ketekunan. Selanjutnya grief, duka cita. Selanjutnya joy, kesenangan atau kesuksesan.
rilis untuk melampiaskan sesuatu. Ya, jadi di sini Vena Melinda akan tidak goyah untuk tetap melaporkan Ferry Irawan. Dia tidak mau mencabut laporannya tersebut. Andai kata ada upaya-upaya dari kubu Ferry Irawan untuk getak sambal pada Vena Melinda, di sini buat Vena Melinda itu akan sia-sia belaka, disipatin, penghamburan usaha, penghamburan waktu. Karena di sini dari pihak Vena Melinda sudah melakukan perseverance, ketekunan, yang artinya berupaya memperkuat diri agar kasusnya bisa goal sesuai dengan apa yang diharapkan Vena Melinda terkait dengan grief, duka cita atau perceraian atau kondisi di mana Vena Melinda kena KDRT. Harapannya dengan tekun, dengan usaha Kiki tidak menghiraukan hal-hal seperti itu, akan ada kesuksesan nantinya kalau fokus ya. Karena di sini ada simbol rilis melampiaskan, atau dia sudah kesal terhadap sepak terjang dari Ferry Irawan, makanya dia setelah dapat hal-hal seperti ancaman disebarkan video porno, kemudian di sini ada gertakan akan melaporkan Vena Melinda, itu membuat dia semakin jengkel. Ada simbol rilis, semakin ingin melampiaskan kekesalan dan unek-uneknya terhadap apa yang sudah dilakukan kubu seberang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari pihak Vena Melinda di sini tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tapi di sini dia malah ada perseveran, ketekunan di dalam memperkuat dirinya pada proses hukumnya nanti. Semakin gigih, semakin tekun. Selanjutnya saya prediksi tentang kubu Ferry Irawan. Apakah dari kubu Ferry Irawan ini mampu menggoyahkan dari pihak Vena Melinda? Kita cross checkkan atau kita kita silang ya prediksinya ya. Dari kubu Vena Melinda apakah mampu menggoyahkan atau menggetarkan dari pihak dari kubu Ferry Irawan? Apakah dengan usahanya yang mengancam akan menyebarkan video udah gugur, nggak ada tanggapan dari Vena Melinda, tidak ada ketakutan dengan ancaman akan melaporkan pidana ketika sesuatu yang didaftar itu tidak diserahkan pada Ferry Irawan? Apakah itu bisa menggoyahkan hati Vena Melinda? Ada simbol perception, itu hanya pemikiranmu. Selanjutnya, sebuah kesalahan, expansion, permasalahan makin meluas. Salah penerimaan, paket bergandengan tangan. Di sini teman-teman ada simbol perception, pemikiran. Jadi di sini ada beda pikiran antara pihak sebelah dengan pihaknya Vena Melinda. Kalau pihak sebelah merasa dengan akan dilaporkan Vena Melinda jika tidak mengembalikan sesuatu yang dimaksud Ferry Irawan itu akan bisa menekan pihak Vena Melinda. Kenyataannya di sini tidak begitu ngefek ya, dikarenakan di sini ada simbol perception, itu hanya pemikiranmu atas kesalahan yang sudah terjadi, atas KDRT yang sudah kamu lakukan. Dan ketika kamu melaporkan ini itu akan semakin meluas. Bukannya kamu fokus pada masalah yang terjadi, tapi kamu memperluas masalah di sini. Kemudian di sini juga ada simbol acceptance, salah terima, dan itu membuat dari pihak Vena Melinda menjadi gregetan juga. Publik pun juga menjadi kok begini sih, tidak fokus pada masalahnya KDRT dan lain sebagainya. Tapi gak bisa dibungkiri permasalahan ini juga ada sangkut pautnya dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda terhadap barang-barang atau sesuatu yang didaftar yang ingin diminta kembali oleh Ferry Irawan. Itu ada kaitannya dengan hubungan mereka berdua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang efek
apa yang dilakukan dari pihak Ferry Irawan yang akan melaporkan Vena Melinda terkait daftar-daftar yang diberikan Ferry Irawan ketika Vena Melinda tidak mau mengembalikan. Di sini malah menjadi salah terima dari pihak Vena Melinda maupun juga dari publik yang memantau ini. Kenapa nggak fokus pada masalah KDRT? Kenapa meluas dan meluas? Apakah masalah KDRT buat kubu Ferry Irawan sudah buntu dalam perjuangannya? Makanya mencari cara lain sehingga ada di mana Vena Melinda tertekan kemudian melepaskan Ferry Irawan atau mencabut laporannya karena desakan tersebut. Tapi di sini tidak ada pencabutan laporan. Laporan jalan terus. Pihak Vena Melinda malah semakin gregetan, malah semakin salah terima terhadap apa yang dilakukan dari pihak Ferry Irawan dan timnya. Makanya di sini teman-teman, masalah semakin meluas dan semakin meluas dikarenakan ada usaha dari pihak Ferry Irawan. Mengapa begitu? Itu karena usaha dari mereka agar bisa lolos dari jerat hukum, di mana berharap dengan tekanan-tekanan yang diberikan, Vena Melinda bisa mencabut laporannya. Intinya di situ. Makanya dia tekan karena secara damai permusyawaratan sudah tidak ada jalan keluar, makanya melalui tekanan-tekanan yang seperti itu. Tapi kenyataannya Vena Melinda tidak bergeming terhadap apa yang sudah dilakukan pihak sebelah, tetap maju terus untuk melaporkan kasus KDRT-nya. Seperti itu ya. Semoga saja masalah ini cepat kelar, tidak berbelit-belit, tidak semakin meluas ke sana kemari. Kalau segala sesuatu diungkit terus jadinya juga nggak kelar-kelar masalahnya. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.